Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, video kita ini sebenarnya hanya iseng-iseng saja karena kebetulan hari ini tidak terlalu sibuk, jadi saya coba untuk membuat video review ini. Yang akan kita review di video ini adalah buku atau novel Opudain Risaju. Ya, jadi ini dia buku yang akan kita review. Kenapa saya tertarik untuk mereview buku ini? Karena saya merasa buku ini sangat menarik untuk dibahas. Buku ini dapat menambah wawasan kita terkait sejarah yang ada di Tanah Luwu. Karena di Tanah Luwu sendiri sangat kekurangan buku sejarah, kita kekurangan referensi terkait sejarah pergerakan kemerdekaan di Tanah Luwu. Ya, jadi sahabat, buku ini adalah buku sejarah namun dikemas dalam bentuk novel sehingga menarik untuk dibaca. Iya, kalau kita lihat di sampul bukunya, ada foto Opudain Risaju. Nah, di sini kita lihat ada tulisan novel historiografi karya Edward Anwar. Mengenai biografi penulisnya ini nanti kita akan jelaskan di akhir buku ini, karena di halaman terakhir juga ada biografi dari penulisnya Edward Anwar. Nah, di sini ada kutipan dari Opudain Risaju bahwa kalau hanya karena adanya darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan perjuanganku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan Hakdat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opudain Risaju 1880-1964. Ya, jadi di bawahnya ada tulisan kisah tragis perempuan pejuang yang pantang menyerah dan paling dicari Belanda. Ya, kemudian di sampul belakangnya, ya sahabat, di sini kita bisa melihat ada kata pengantar dari Andi Maradang, Datu atau Raja Luwu yang sekarang. Juga ada kata pengantar dari Denny J.A., konsultan politik sekaligus penulis. Ya, Denny J.A. ini memang seorang konsultan politik. Beliau ini kalau tidak salah dia direktur Lingkar Survei Indonesia atau LSI. Kemudian juga ada kata pengantar dari Hamdan Sulfa, Ketua Umum LT DPP Syarikat Islam 2015-2020 dan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015. Sementara juga ada dari Fajrul Rahman, staf khusus Presiden bidang komunikasi atau juru bicara Presiden. Tadi kita lihat di sini ada kutipan, itu kalimat yang diucapkan oleh Opudain Risaju saat di sidang di Kedatuan Istana Luwu, di mana beliau dipaksa untuk berhenti dari aktivitasnya melawan penjajah. Jadi sudah jelas ya bahwa buku ini menceritakan, membahas perjuangan Opudain Risaju dalam berjuang melawan penjajah Belanda. Di bab pertama dari buku ini itu mengisahkan Opudain Risaju di masa remaja. Beliau, Opudain Risaju, menyaksikan secara langsung di mana pada tahun 1905 Belanda mulai masuk di Kedatuan Luwu, dan disitulah terjadi perang antara masyarakat Luwu dan Belanda yang mengakibatkan hancurnya istana Kedatuan Luwu. Selain menghancurkan istana Kedatuan Luwu, juga sangat banyak warga Luwu yang terbunuh, baik itu anak kecil hingga perempuan. Akibat dari perang itu, disitulah mulai Opudain Risaju tumbuh rasa dendam dan kebencian terhadap Belanda. Di pertengahan buku ini diceritakan Opudain Risaju yang berkeliling dari daerah ke daerah untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap Belanda. Opudain Risaju memulai kampanye perlawanan terhadap Belanda mulai dari Palopo, kemudian lanjut ke Malangke. Di Malangke inilah Opudain Risaju tertangkap dan dibawa ke Masamba. Di Masamba kemudian beliau dipenjara selama 8 bulan. Saat beliau tertangkap di Malangke, beliau dipaksa untuk berjalan kaki dari Malangke ke Masamba sambil tangan terikat. Ya, selama beberapa bulan, sekitar 8 bulan di penjara di Masamba, kemudian Opudain Risaju dibebaskan dan kembali ke Palopo. Setelah di Palopo, beliau kembali memulai kampanyenya perlawanan terhadap Belanda dengan berkunjung ke Luwu Timur, tepatnya di Malili. Di Malili, beliau melanjutkan ke Kolaka di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ini, tepatnya di Kolaka, beliau Opudain Risaju kembali tertangkap
dan dibawa ke Palopo. Di Palopo, Opu Dengri Sajo kembali di penjara. Dalam buku ini juga dikisahkan bagaimana pengangkatan Andi Jemma sebagai Datu Luwu yang sempat dihalang-halangi oleh Belanda. Karena oleh Belanda, Andi Jemma ini tidak pro terhadap Belanda, sehingga pengusulannya dan pengangkatannya sebagai Datu Luwu sempat dihalang-halangi oleh Belanda. Namun pada akhirnya Andi Jemma tetap diangkat sebagai Datu Luwu. Di buku ini juga dibahas pergantian rezim. Rezim yang saya maksud di sini adalah rezim Belanda yang kemudian digantikan oleh rezim Jepang. Ya, setelah Jepang kalah perang dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya tentara sekutu kembali memasuki Luwu. Sekutu ini yang kemudian membonceng kembali Belanda untuk masuk ke daerah Luwu. Setelah Belanda kembali menduduki Luwu, Opu Dengri Sajo kembali dicari-cari oleh Belanda, sehingga Opu Dengri Sajo mengamankan diri di daerah Bone. Namun naas nasib Opu Dengri Sajo kembali tertangkap di Bone. Opu Dengri Sajo kemudian dipenjara di Bone. Dari Bone kemudian dipindahkan ke penjara Wajo. Di Wajo kemudian dipindahkan ke Bajo, daerah Luwu Selatan sekarang. Di Bajo inilah Opu Dengri Sajo mengalami penyiksaan yang sangat serius. Di sini beliau harus dipaksa di umur 60 tahun. Beliau harus dipaksa berlari mengelilingi lapangan setiap hari di siang hari di panas terik matahari. Selain itu, di penjara Bajo ini juga lah ketika Opu Dengri Sajo sedang dijemur di panasnya terik matahari, senjata oleh tentara Belanda meletuskan senjata di dekat telinga Opu Dengri Sajo, sehingga akibat dari letusan senjata itu yang dekat dengan telinga Opu Dengri Sajo mengalami kehilangan pendengaran atau tuli. Ya, jadi sahabat, itu dia review kita terkait novel sejarah Opu Dengri Sajo. Sekedar informasi bahwa Opu Dengri Sajo ini pada tahun 2016 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY menganugerahi pahlawan nasional kepada Opu Dengri Sajo. Ya, jadi sahabat, Opu Dengri Sajo ini sudah menjadi pahlawan nasional. Ya, jadi sahabat, mungkin selama ini kita hanya mengenal Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak sebagai pahlawan, namun di Tanah Luwu juga kita memiliki pahlawan, yaitu Opu Dengri Sajo yang diberi julukan Singa Betina dari Timur. Ya, baik sahabat, mungkin itu review kita hari ini. Dan di sini saya ingin bacakan profil penulisnya. Ya, buku ini ditulis oleh Idwar Anwar, lahir di Palopo 6 Oktober, mulai menulis puisi sejak SMP. Beliau ini sekolah di SMP Negeri 3 Palopo, dan ketika menginjak bangku SMA, beliau sekolah di SMA Negeri 2 Palopo, dan mulai belajar menulis cerpen. Menamatkan kuliah pada Fakultas Sastra, jurusan Sastra Asia Barat, Universitas Hasanuddin. Jadi Idwar Anwar ini adalah alumni Universitas Hasanuddin. Ya, jadi begitu sahabat, apa yang saya review pada hari ini sebenarnya hanya sedikit sekali. Isinya lebih seru. Ya, karena buku ini sendiri tebalnya sekitar 500 halaman ya, 502 halaman. Ya, jadi teman-teman kalau ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan, silakan baca buku Opu Dengri Sajo karya Idwar Anwar. Ya, banyak dijual di toko buku, di toko online. Ya, jadi itu dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.